Mereka berdua naik ke mobil dan melaju ke rumah. Sepanjang perjalanan, ayahnya terus mengumpat dan mengancamnya. Dia hanya bisa menangis dan berdoa. Dia berharap ibunya bisa mengerti dan mendukungnya. Namun, harapannya sirna ketika mereka sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang wanita mualaf yang dihajar habis-habisan oleh ayahnya karena menjadi muslim. Kita masuk ke kisahnya. Di kota Volos, sebuah kasus kekerasan dalam keluarga menggemparkan publik. Seorang wanita muda berusia 24 tahun yang baru saja memeluk Islam, tampil di hadapan hakim dengan penyangga leher dan luka-luka di wajahnya. Ia adalah korban dari ayahnya sendiri, yang tidak terima dengan pilihan agamanya. Wanita muda itu adalah seorang profesional di bidang medis, yang bekerja di laboratorium penelitian, di salah satu universitas terkemuka di Inggris. Ia pernah belajar biomedis di sana, dan kini ia mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, di balik prestasinya, ia harus menghadapi sikap bengis dari ayahnya, yang tidak menghormati kebebasan beragamanya. Dia menghajar saya tanpa ampun selama 20 menit, seperti seekor binatang yang kehilangan akal. Dia tidak bisa menerima bahwa saya memilih untuk berhijab sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah, katanya dengan suara lirih saat memberikan kesaksian di pengadilan, seperti yang dilaporkan oleh Greek City Times. Sebuah kasus yang menguji toleransi beragama di Yunani berlangsung di kota Volos. Seorang jaksa wilayah, Miss Papaposta, mengambil sikap yang berani dengan membela hak asasi manusia dari setiap orang untuk memilih keyakinan mereka sendiri. Namun, hak itu ternyata harus dibayar mahal oleh seorang wanita muda yang berpindah agama menjadi Islam. Ayahnya, seorang petani berusia 50 tahun, tidak terima dengan keputusan putrinya itu. Ia pun menghukumnya dengan cara yang kejam dan biadab. Wanita muda itu, yang berasal dari sebuah desa kecil di daerah Riga Veraios, telah menempuh pendidikan tinggi di bidang biomedis di Inggris. Ia kembali ke tanah airnya dengan harapan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari keluarganya. Namun, yang ia dapatkan malah penghinaan dan penganiayaan. Kemarin, ia hadir di pengadilan dengan wajah yang penuh luka dan bengkak. Ia memakai masker untuk menutupi bekas-bekas kekerasan yang ia alami. Namun, masker itu tidak cukup untuk menyembunyikan penderitaannya. Salah satu matanya bahkan tertutup karena radang yang parah. Setelah memilih untuk memeluk agama Islam, korban ingin berdamai dengan keluarganya, yang masih berpegang teguh pada keyakinan mereka yang berbeda. Ia berencana untuk menghabiskan waktu bersama ayah, ibu, dan adik laki-lakinya yang berusia 13 tahun, yang baru saja pulang dari Inggris setelah menyelesaikan studinya. Ia sudah mengabarkan keputusannya yang kontroversial itu kepada orang tuanya, melalui sambungan telepon, dan mendengar suara marah dan kecewa dari mereka. Mereka menolak untuk menerimanya di rumah mereka di Yunani, dan memintanya untuk tidak pernah menghubungi mereka lagi. Namun, ia tidak menyerah begitu saja, dan berharap bisa menjelaskan alasan-alasan di balik pilihannya. Ketika suasana hati orang tuanya sedikit reda, ia memutuskan untuk terbang ke Yunani pada hari Sabtu yang lalu, dengan harapan bisa bertemu dan berbicara dengan mereka secara langsung. Sayangnya, rencananya itu berubah menjadi bencana, seperti yang dilaporkan oleh situs berita lokal. Ketika dia turun dari bus di Volos, dia merasa ada yang tidak beres. Ayahnya sudah menunggunya di terminal, dengan tatapan dingin dan marah. Begitu melihat putrinya mengenakan jilbab, dia langsung menghampirinya dan menarik rambutnya. "Kamu sudah menghancurkan nama baik kami di depan semua orang," teriaknya. Dia mencoba membela diri, mengatakan bahwa dia sudah cukup dewasa untuk memilih agama dan cara berpakaian sendiri. Dia juga menuduh ayahnya sebagai orang yang telah membuat keluarganya menderita dengan perilaku buruknya selama ini. Mereka berdua naik ke mobil dan melaju ke rumah. Sepanjang perjalanan, ayahnya terus mengumpat dan mengancamnya. Dia hanya bisa menangis dan berdoa. Dia berharap ibunya bisa mengerti dan mendukungnya. Namun, harapannya sirna ketika mereka sampai di rumah. Ternyata, ada acara kumpul keluarga di hari Minggu itu.
Semua kerabatnya sudah berkumpul di ruang tamu, dan mereka semua menatapnya dengan heran dan sinis. Dia merasa malu dan takut. Dia bergegas ke kamarnya, berharap bisa menghindari konfrontasi lebih lanjut. Namun, ayahnya tidak rela melepaskannya begitu saja. Dia mengikuti putrinya ke kamarnya, dan membanting pintunya. Dia menyerangnya dengan brutal, memukul wajahnya, menendang perutnya, dan merobek jilbabnya. Dia berteriak-teriak, meminta tolong, tapi tidak ada yang datang. Ibunya hanya bisa menangis di luar pintu, tak berdaya melawan suaminya yang kasar. Dia juga kena pukul ketika mencoba melerai ayahnya. Mereka berdua terkapar di lantai, berdarah-darah, sementara ayahnya masih mengamuk. Dia terancam akan dihabisi oleh ayahnya yang kejam. Itu yang dia katakan dalam kesaksiannya, setelah berhasil melarikan diri, dan mendapatkan pertolongan dari tetangga. "Kamu sudah berpaling ke jalur setan," bentak ayahnya kepada putrinya yang berusia 24 tahun, yang tubuhnya penuh luka dan darah. Padahal, ayahnya sendiri tidak percaya Tuhan, hanya mengikuti tradisi keagamaan komunitas Kristen di tempat mereka tinggal. Dia mengaku bahwa ayahnya sering menyiksa dan memukul dirinya. "Dia tidak mau mendengar alasan saya. Dia hanya berteriak-teriak bahwa Muslim itu gila dan menjijikkan. Dia tidak peduli bahwa saya punya hak untuk mencari, meneliti agama, dan menentukan pilihan saya sendiri. Dia tidak suka saya memakai jilbab dan menutup aurat saya," kata putrinya. Ia juga mengaku bahwa dia dan keluarganya sering menjadi korban kekerasan ayahnya yang bengis. Mereka hidup dalam ketakutan bahwa ayahnya akan menepati ancamannya untuk menghabisi nyawa mereka. "Dia menghajar saya tanpa belas kasihan. Dia tidak punya hati, dia tidak punya rasa bersalah. Saya berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang datang. Saat dia memukul saya, matanya bersinar seperti binatang buas. Saya sudah bersumpah pada diri saya, kalau dia menyentuh saya lagi, saya akan melaporkannya ke polisi," kata wanita berjilbab itu. Ayahnya mengaku bersalah, dan minta maaf di depan hakim, tanpa didampingi pengacara, sama seperti putrinya. Anak bungsunya yang baru 13 tahun, menyaksikan adegan itu dengan sedih. "Saya takut pada ayah saya," ujar putrinya yang berusia 24 tahun. Dia menolak tawaran jaksa untuk berdamai dengan ayahnya, melalui mediasi pidana. Ayahnya yang berusia 50 tahun berkilah, bahwa dia telah berkorban untuk anak-anaknya selama ini. Dia mengaku hidup pas-pasan, dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia merasa berhak untuk memerintah mereka, karena dia yang menafkahi mereka. Dia berjanji tidak akan menyakiti mereka lagi, bahkan lalat sekalipun. Dia memohon ampun, tapi jaksa tidak terima. Jaksa bilang dia sudah seharusnya diadili sejak lama. "Lihatlah putrimu, kamu hampir saja merenggut nyawanya. Hanya karena kamu kasih mereka makan, kira-kira apa kamu boleh siksa mereka seenaknya?" Jaksa menegur terdakwa dengan keras. Jaksa menyebutnya sebagai orang yang biadab, tidak punya nurani, dan tidak punya kasih sayang pada keluarganya. Jaksa dan dua hakim yang duduk di kursi pengadilan, menjatuhkan vonis 3 tahun 3 bulan penjara tanpa syarat, dan tanpa hak banding. Pria berusia 50 tahun itu menyesal, dan menangis saat polisi menggiringnya ke sel tahanan, untuk dibawa ke penjara. Dan itulah kisah dari seorang wanita mualaf, yang ingin berdamai dengan keluarganya, tetapi bencana yang ia dapatkan, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.